dan takwa, yang akhirnya itu yang akan membawa kita kepada akhir kehidupan yang baik insyaallah biidznillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum atas materi ini. Materi saya pada malam hari ini adalah khususon buat panjenengan, yaitu hati-hati jangan main hati. Wah, apa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati jangan main hati. Saya mengutip beberapa hadis Nabi SAW, yaitu tentang orang yang mati syahid, tapi pahalanya, keistimewaannya, keutamaannya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mati syahid itu punya keutamaan banyak. Dia bisa masuk kubur tanpa ditanyai mungkar nakir, kemudian nanti dibangkitkan di padang mahsyar tanpa ada kesulitan, tanpa ada hal-hal yang membahayakan, kemudian tidak menjalani hisab mizan, kemudian nanti di Sirat, jembatan yang membentang di atas neraka, itu dia berjalan dengan cepat. Kemudian pintu surga 8 itu ada pintu surga khusus buat mereka, yaitu pintu surga al-jihad. Nah, perjuangan mereka yang harusnya menghantarkan pada keutamaan yang sangat banyak, termasuk nanti mereka juga diberikan persetujuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa 70 orang anggota keluarganya, maka keutamaan yang banyak itu bisa di-cancel. Nah, karena apa? Karena main hati. Nah, itu disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim nomor 2898 dan Imam Muslim nomor 1111 dalam Kitabul Iman, an Sahal bin Sa'id, dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, kan Rasulullah SAW yuwazi bainal muslimina wal musyrikina yauma Uhud fataqatalu. Bahwasanya Nabi SAW dan kaum muslimin pernah berhadapan-hadapan dengan orang-orang musyrik di medan perang Uhud, dan pada waktu itu memang terjadi peperangan. Falamma malatil muslimuna mailatan sadidatan. Ketika kaum muslimin itu sudah terdesak, kalah gitu, dan mundur dengan keras. Ra'aitu rajulan minal musyrikina qad ajhadal muslimin. Pada waktu itu saya melihat ada seorang laki-laki dari kalangan orang musyrik yang nyusahke wong Islam. Jadi ngobrak-abrik wong Islam, apa bahasane ngoten. Wa ma minhum ahadun yudfi'uhu, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Tidak ada yang bisa ngalahke orang ini. Hatta darabahu rajulun minal muslimina fa ashkhanahu. Sampai akhirnya ada itu satu orang dari kalangan orang beriman yang mampu melukai orang itu dengan parah. Jadi ini benar-benar perang benar. Nanti ya ada yang meninggal, ada yang terluka, benar-benar berdarah-darah benar gitu kan. Fakila, ketika kaum muslimin melihat si laki-laki ini yang bisa mengalahkan musuh yang hebat ini, kaum muslimin berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ajza'a ahadal yaum mislama ajza'a fulan. Hari ini nih, waktu ini nih, harusnya yang dapat pahala istimewa itu si dia itu tuh, yang bisa ngobrak-abrik wong kafir. Nah, kalau tadi kan orang kafir ini menyusahkan orang beriman, ngobrak-abrik wong iman. Mungkin ya banyak orang beriman yang meninggal di tangan beliau orang ini. Maka terbalik sekarang kondisinya, sehingga kaum muslimin merasa ini orang harusnya, ini orang pahala banyak nih dia dapat nih hari ini nih, karena amalnya atau jihadnya yang luar biasa. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan dengan kalimat yang sebaliknya, innahu min ahlinnar. Orang kile malah dia itu penghuni neraka. Disitulah beliau yang bertanya ini kaget, yaitu Sahal bin Sa'ad tadi. Fakultu ana atbi'uhu, kemudian aku batin, aku tak kendilane, tak toke. Kok iso diarani ngono ki piye? Jadi niku masih perang berkecamuk, jenengan bayangkan itu peperangan masih terjadi, sambil diskusi, sambil ngobrol, ada komunikasi seorang sahabat dengan Nabi. Ini orang hebat ya Rasul, ini pahalanya harusnya banyak,
surga depan mata, kata Nabi enggak, dia malah penghuni neraka. Maka dia pun wis tak tutke. Engko gek ketemu apa pek ngopo wong iki gitu kan. Kemudian fa ja'altu atbi'uhu, benar-benar aku ikuti orang itu. Hatta jurhan sadidan, sampai ia terluka sangat parah. Jadi saking getolnya dia berjihad, otomatis kan kaum musyrikin itu banyak yang menyerang. Nah, dalam kondisi yang sebanyak itu serangan, beliau terluka dengan luka yang sangat parah. Jurhan sadidan, jurhan jarah niku luka, sadidan niku parah gitu. Nah, fasta jalal maut, kemudian dia terburu-buru pengen mati. Jadi rasa sabar gitu. Kudune sabar dulu, mungkin nanti meninggal, dia tidak mau sabar. Fasta jalal maut. Fawa doa nisola saifihi baina nada yaihi. Kemudian beliau meletakkan ini misal pedang ngoten nggih niki pucuke ngoten. Ujung pedangnya diletakkan di tengah dadane, kemudian ditekan seret gitu kan. Summa tahamala alaihi hatta kharaja mim baini katifai. Kemudian ditekan dengan kenceng, akhirnya tembus sampai geger. Nah. Terus baniku pripun? Pak. Nek enten wong ngoten niku terus pripun? Mati, niki famata, kemudian orangnya mati gitu, meninggal. Fajitu Rasulullah SAW, maka aku yang menyaksikan itu langsung mendatangi Nabi SAW. Fakultu, dan aku berkata kepada beliau, ashadu annaka Rasulullah. Saya benar-benar bersaksi kalau jenengan itu Rasulullah. Fakola, Nabi pun berkata, madzaka, ngopo, enak apa. Fakultu, kemudian aku berkata, ar-rajulul ladzi dzakarta anifan annahu min ahlinnar. Wau enten piyai jenengan sanjang niku penghuni neraka. Faqat a'daman nas zalik, banyak orang yang kaget ketika jenengan sanjang mengatakan fantolaktu fi athari, saya akhirnya mengikutinya. Fa idza huwa qad juriha jurhan sadidan, bareng kula ikuti ternyata saya mendapati dia sakit dengan sakit luka yang sangat parah. Fasta jalal maut, dia pengen segera mati. Faqatala nafsah, akhirnya dia bunuh diri. Waqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, innar rajula la ya'lamu amala ahlil jannah fima yabtulin nas. Sesungguhnya ada loh manusia itu yang beramal dengan amal penghuni surga, yang mana orang lain itu melihatnya kayak gitu. Wah, ketoke alim iki penghuni surga iki. Sregep salat iki, sregep sedekah iki gitu. Wa huwa min ahlin nar. Pada akhirnya dia justru masuk neraka. Wa ya'malu amala ahlin nar fima yabtulin nas. Ada juga orang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Wah, ketok iki ahli maksiat iki nyemplung neraka gitu. Wa huwa min ahlil jannah, padahal dia ahli surga. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok saged mengaten pripun? Padahal jane niku pun paribadane tinggal selangkah lagi atau sejengkal lagi masuk surga. Kok rasido niku enten napa? Al-Imam An-Nawawi berkata, wa fihi annal a'mala bil khawatim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang menentukan amal itu akhirnya. Wa anna man sa'a khatimatuhu sabaqa alaihi ma qaddarahu Allah taala. Nah, orang-orang yang memilih akhirnya jelek, maka dia akan mendapatkan ketetapan Allah atas dirinya jelek. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasanya inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul dzalika illa biwahyin. Nabi tidak meramal, tapi benar-benar itu pakai wahyu. Wa fihi dalilun ala anna dhahira la yakfi fil hukmi ala ahadin bil khairi aw syarr hatta yu'lama batinu. Bahwasanya seseorang itu tidak cukup dari apa yang terlihat kalau yang dilihat enggak sama dengan yang enggak terlihat. Maksudnya ngeten. Jangan nek salat tapi tidak ikhlas gitu kan, maka salatnya itu jadi tidak berguna. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalnya sudah tepat, amal baik, jihad, tapi ditutup dengan tutupan yang jelek, bunuh diri. Nah, kenapa orang ini kok malah bunuh diri? Maka dikonfirmasi dengan hadis yang lain yang serupa dengan itu, ya, tentang 3 golongan orang yang amalnya nampak baik. Mungkin sekedap. Nah, ada 3 golongan, ada 3 orang yang nanti itu ketika terjadi hari kiamat,
maka 3 orang ini akan didatangkan duluan dibandingkan yang lain. Dan ini sebenarnya menjadi apa ya istilahnya? Menjadi kondisi di mana mereka itu diutamakan. Yo, kowe tak sidang dhisik, cara kowe entuke apik ya mlebu surga dhisik gitu loh. Nah, maka 3 orang ini 3 orang-orang hebat. Satu mujahid, orang yang berjihad tadi, kemudian yang kedua orang yang berdakwah, termasuk dia juga ahli Quran, pintar maca Quran. Kemudian yang ketiga orang yang sedekah. Ini kan orang-orang hebat. Nah, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu an, beliau berkata, sampai itu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Inna awalan nas yubdo yaumal qiyamah alaihi rajulun istusida." Sesungguhnya manusia yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Jadi diadili dulu tuh bukan karena jelek, tapi karena boan ini nanti amalmu baik, kamu tuh bisa masuk surga duluan itu loh dibandingkan yang biasa-biasa. Nah, maka didatangkan 3 orang ini. Yang pertama orang yang mati syahid. Artinya dia sudah mati di medan perang. Dengan keutamaan tadi loh, bahwasanya malaikat mungkar nakir tidak nanya. Kemudian ketika terjadi goncangan hari kiamat dia aman. Kemudian hisab mizan dia nggak melakukan atau nggak diterapkan kepadanya. Kemudian ada sirot dia langsung melenggang cepat. Kemudian pintu surganya khusus. Kemudian nanti sebelum masuk surga disuruh nyari 70 anggota keluarganya. Ini keutamanya kan luar biasa. Nah, orang ini benar-benar sudah mati, yaitu bahwasanya inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istusida. Awal yang pertama yang akan didatangkan dari manusia semuanya adalah orang yang mati syahid. Berarti sudah mati syahid menurut pandangan orang. Nah, mati di medan perang. Nah, fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha. Lalu ditunjukkan sebuah tayangan. Diduduhkan, iki lho, kowe mbiyen ning donya ngene iki. Fa arrafaha. Ngene iki, kok ora? Oh iya, itu saya, betul. Nanti nek sakniki enten TV gede-gede niku, mungkin TV ini tambah sae, mungkin boten mung ten dalam sebuah layar, bisa jadi mungkin ada apa hologram yang lari-lari ngoten. Ini kamu kah? Dia menjawab, iya itu saya. Faqala, kemudian Allah bertanya, fama amil tafiha. Ning kono kuwi lagi ngopo? Ning tayangan kuwi kira-kira kowe lagi ngopo? Qala, kemudian orang itu mengatakan, qatal tu fika hatta istusida. Oh, ten mriku niku, kula niku latihan jihad. Akhirnya saya bisa bela diri lah, bisa pakai senjata ini senjata itu, terus saya berjuang di jalan engkau, terus mati syahid. Nyetake, padahal napa? Allah niku Maha tahu gitu. Dia ngasih tahu kepada Rob yang Maha tahu. Cobi. Iki kan paribadane cah SD ngajari dosen. Jadi kan itu lho Pak dosen sing bener padahal cah SD gitu. Sing ping para lan kali plus minus kali bagi aja mungkin masih salah itu. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, langsung disauri sama Allah, dijawab oleh Allah, kadzabta, ngapusi kowe ini. Walakinnaka qatalta liyuqala jariun faqad qila. Ning kono kuwi ya kowe bener jihad. Bener yo mati syahid. Ning sing mbok arep-arep ora ridhone Gusti, tapi sing mbok arep-arep kuwi ben kowe kuwi diceluk seorang jariun, pemberani. Faqad qila, yo kowe akhirnya diceluk kuwi. Nah, pemberani lah, pahlawan atau nopo sing sakniki nembe rame niku to. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung katakan kadzabta, ngapusi kowe ngapusi. Ngamalmu ora ikhlas lillahi taala. Summa umira bihi fasohiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan pada malaikat seret. Nek nyeret itu kan enten kalih, diseret tangane keseret sikile, nek niki diseret sikile keseret raine. Seret, geret. Begitu diseret, mukanya di bawah, faulqiya finnar, lempar ke neraka. Ada sebagian orang yang napa, betul motor, terus nggawa kresek, ketemu kretek muncalke. Ciu. Ampun nggih, ampun buang sembarangan sampah di kali nggih. Dosa lho niku. Terus selain niku merusak bumi yang sudah Allah kasih baik, niku juga dosa. Tidak boleh buang sampah sembarangan ngoten niku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faulqiya finnar. Niki orang pertama, orangnya ada 3 tadi. Orang kedua, summayuk tabirojulin ta'allamal ilma. Niki sing nomor 2 niku kula sing was-was. Jangan sampai itu saya. Yaitu orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Sinau agama, paham, didakwahkan. Dakwahe ning ngendi-ngendi.
Wa qara'al Qur'an, dan dia juga belajar baca Quran dan bisa baca Quran. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, ditampakkan tayangannya. Dan dia tahu, oh itu saya dulu kuliah di sini, ngisi pengajian di sini, ngimami masjid ini gitu kan. Kemudian faqala, Allah bertanya, fama amilta fiha, ning kono kowe lagi ngopo Mas? Kira-kira kowe lagi ngopo ning kono? Qala, orang itu menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Saya di situ belajar ilmu, dan begitu saya sudah pintar saya ajarkan kepada kaum muslimin. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membacakan kepada kaum muslimin Quran. Saya disuruh jadi imam sholat, saya disuruh jadi qori nek ada acara atau nopo lah, pokoknya itu saya dan semua lillahi ta'ala. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun. Kowe kuwi golek ilmu mbok sampai kening wong, pengarep-arepmu ora ganjaran sing bener, ridhoning Gusti ora, tapi pengarep-arepmu ben kowe diceluk ustaz, diceluk alim, kiai, gus sing mbok arep-arep kuwi ya. Wa qara'al Qur'an liyuqala huwa qari'un, terus kamu yo baca Quran, kowe dadi guru ngaji, dadi imam sing mbok arep-arep ben diceluk Pak Imam. Niku Pak Imam asli Pak Imam gawan bayi. Jadi berarti celuk hafid Quran, Pak Imam, itu yang kamu mau, dan kamu akhirnya dipanggil seperti itu. Fakot kila, ya kamu diceluk itu. Kamu dapat itu panggilan itu, niatmu itu, ya kamu dapat itu. Tidak dapat pahala. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan kepada malaikat, fasuhiba ala wajhi, diseret lagi kakinya sampai mukanya yang di bawah keseret. Kemudian hatta ulqiya finnar, lemparkan lagi ke neraka. Naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, summa yu'ta birajulin wasa'allahu alaihi. Yang ketiga, niki wong hebat iki jane. Artinya mereka kenapa di sidang pertama biar memberikan akses. Nek memang kamu itu baik, kamu bisa masuk surga duluan. Cara menikmati duluan ini kan bentuk pemuliaan ngoten ya atas orangnya. Dan ini amal-amal besar. Yang tadi jihad itu ya tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa, Pak. Bawa napa nyekel bedil, terus nek mau iso ya rong karuan ben wong wani gitu kan. Wong enten piye jaler gede dhuwur ndelok coro mencolot tok. Nah mulai ndelok musuh, ndelok bom dier sawani. Pilih mulih gitu kan. Nah, termasuk tadi dakwah juga gitu, tidak semua orang bisa, Pak. Belajar tafsir niku enten ilmu ulumul Quran, ulumul tafsir, ada asbabul nuzul, ada balaghah lah wis. Sak embuh-embuh niku. Belum nanti fikihnya, belum nanti sirahnya. Terus belajar qiraah niku, qiraah sab'ah niku nggih wangel niku mboten gampang. Belum tajwidnya, belum nanti apa namanya? Kok qiraah sab'ah itu tadi, belum nanti bagaimana wakaf sing benar, makhrijul huruf benar. Sebenarnya itu keutamaan buat mereka itu untuk yo mlebu surga dhisik gitu loh. Tapi karena tadi loh main hati, ora hati-hati main hati gitu loh. Akhirnya boten sios. Nah niki yang ketiga, niki nggih boten gampil niki nomor 3 niki. Nomor 3 niki napa? Summa yu'ta birajulin wasa'allahu alaihi. Kemudian Allah datangkan seorang laki-laki yang Allah luaskan rizkinya, wasa'allah. Rizkinya diluaskan. Dodol nopo-nopo payu, buka usaha nopo mawon maju, terus duite sak oke-oke eneng. Sini sampai dikatakan wa a'tahu min asnafil malikuli, dan dia punya semua bentuk harta. Emas enten, duit enten, perak enten, cara sakniki saham nggih gadah, lemah enten, omah enten, kontrakan enten, motor, mobil, kabeh komplit gitu kan. Fa'arrafa ni'amahu fa'arrafa, dinampakkan di sebuah tayangan. Iki kowe Mas gitu. Nggih niku kula. Qala ditanyakan, "Fama amilta fiha?" Ning kono kuwi kira-kira kowe ngopo ning kono? Dengan nikmat Allah kowe ngopo? Kemudian orang itu mengatakan, "Mataraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqo fiha illa anfaqtu fiha laka." Ten mriku niku kula sampun panjenengan paringi nikmat kathah, lah nikmat niku kula nggih. Nggih napa? Angger enten piyai nyuwun donasi, nyuwun wakaf, kotak infak, proposal, wis kabeh pokoke.
niku mboten bakalan lewat saking kula kejaba kula paringi. Wah. Nika pun enten spanduk nika, panjenengan kantong scan nika per meter 5 juta nika, pembebasan tanah di depan untuk mendukung dakwah di masjid niki ya. Niku ngoten, dadi wong sugih niku angger muak plebat delok ngoten niku mboten mung bablas, atret melih di scan jebret langsung transfer lunas ngoten. Niki wonge ngoten niku sing ten niki hadis niki lho. Oh berarti dudu aku Mas, wong aku ora ndedit. Nggih dereng barangkali jenengan gadah sampean ya mboten ngertos. Niki sepentingan ilmune riyen ngono lho. Jangan sampai pas saiki ra ndedit engko terus ora gagas niki mungkin pas duwe malah nglakoni ngeten niki naudzubillah nggih ampun sampai. Nah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoke anggere nek kesempatan infak, sedekah, zakat, wakaf, pokoke aku ora pernah absen. Wis dienggo wong Indonesia aku melu, dienggo tanggaku melu, dienggo wong napa niku Palestina aku ya melu, wong Sudan aku melu, pokoke aku selalu hadir. Masalah niku kula pokoke selalu hadir dalam masalah infak wong kula niku wong sugih, kabeh-kabeh duwe. Nah, niku nek dijawake ngoten niku, nek di bahasa Arabe cendek wau. Kemudian kata Allah kadzabta, dusta kamu. Ora ngono, niatmu gak ngono kuwi. Walakinna fa'alta liqala huwa jawadun. Sing mbok lakoni kuwi pengarep-arepmu ben kowe iki diarani menungso ki jawad. Jawad niku dermawan, lomo, tukang weh-weh, royal gitu kan. Dan niki Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dia tadi mengatakan apa? Infak di jalan engkau yang engkau cintai. Niku kalau niate kleru niku kleru napa melih ngapunten royale tenggene niku lho napa niku ning ngene sing nyanyi-nyanyi dangdutan niku lho nyawer-nyawer niku lho. Wah niku tambah kleru meneh gitu kan. Dong mboten. Jadi niki tadi orang ini nggih bermain hati dengan niat infaknya udah bener di jalan Allah. Jadi untuk mungkin untuk masjid untuk macam-macam wes bener jane. Tapi karena niatnya keliru, Allah ndak mau memberikan ganjaran yang diharapkannya. Karena niatnya liukola jawadun. Sing mbok arep-arep iku mung ben diarani wong lomo, dermawan, wong royal. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret di atas wajahnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi lagi beliau berkata tentang hadis ini, hadza fihi bayanun siddatil khaufi minar riya. Hadis ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini menjadi pepeling yang sangat dahsyat tentang bahayanya riya. Wa annahu minal kabair al muhlikat. Senajan aranane niku sirik kecil ning walaupun kecil ning sirik niku beliau menyebut minal kabair al muhlikat. Itu dia tetap dosa besar bahkan yang membinasakan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang serupa keluar dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Dia mengatakan aqdamul fasad ayyakunal ibadah li ghairillah. Rusaknya sebuah amal itu adalah ketika orang itu beribadah dengan niat bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aslun nifaq wa syirkil khafi. Dan itu adalah usul asas dari kemunafikan dan syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi niku nggih riya niku wau sampai diibaratkan oleh sebagian ulama seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, boten ketinggal. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis tadi kalau digabungkan, hadis yang pertama orang yang berjihad amalnya sudah benar tapi dia memilih mati bunuh diri, kenapa? Dikonfirmasi oleh hadis yang kedua yaitu niat yang tidak lurus, dan ini dinyatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan dalam Al-Mufhim fi Syarah Al-Muslim bahwasanya haula salasatu awwaluman tusa'aru bihimun nar. Tiga orang hebat inilah justru yang pertama kali merasakan dahsyatnya neraka, li'annahum dhahiruhum shalihun wa batinuhum fasidun. Karena nampak dari luar ini orang-orang sholih, orang-orang taat, orang-orang yang beribadah kepada Allah, tapi hatinya rusak, nawaitunya tidak benar. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tadi yaitu yang pertama, pentingnya ikhlas dalam setiap amal, dan itu harus melandasi amal panjenengan sedanten. Jenengan salat nggih lillahi taala, jenengan ngaos nggih lillahi taala,
jenengan nyari nafkah lillahi ta'ala, ketika itu yang jenengan lampahi, insya Allah semua itu akan menjadi amal besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang berbuat riya, sum'ah, maka itu akan menjadikan penyakit hati yang kadang nek mboten dirasake niku akhirnya jadi kebiasaan. Dan niku ndak tanpa sadar, sing iso ngamati wong liya malah. Pripun bentuke? Nek salat dhewe cepete ra ukur, tapi nek bareng atau enten sing ningali, wala ketok khusyuk. Wallahu akbar. Nggih. Maka ketika itu terjadi sama diri jenengan, nggih, banyak-banyak jenengan beristighfar, banyak-banyak minta hidayah kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sharif qalbi ila taatik, agar jangan sampai jenengan ibadah niku kok malah mencari ridho manusia bukan ridho Allah. Kemudian yang ketiga, tanda amal diterima itu adalah ketenangan hati. Maka orang yang ikhlas tidak peduli dengan celaan atau pujian manusia. Makanya sering saya kasih contoh, dan beberapa masjid itu saya kasih contoh ngeten. Ketika jenengan ngertos, nek masjid niku rame ini biasanya subuh, maghrib kalih isya, ya biasane. Nah pas duhur kalih asar sepi, niku jenengan umpami jenengan nganggur ten dalem mboten enten penggawean napa-napa ten dalem. Jenengan ampun wah renek sing adan tak rane masjid mboten, tetep mau mlampah ten masjid. Lah ngopo Mas? Ya adan. Mangke nek bar adan mboten enten sing rawuh nggih jenengan komat. Lah berarti aku salat dhewe ndak apa-apa, salat dhewe, imam dhewe, makmum dhewe entuk ganjaran jamaah. Kenapa? Karena kita tidak mencari ridho orang, yang kita cari ridho Allah. Tapi sebagian kaum muslimin tidak pahami ini. Akhirnya nopo? Alah, gak enek sing adan tak ning omah. Nah, nek enek sing adan ku enek koncone. Nah niku lho, setan niku pinter banget maine ten mriku niku. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika namanya sudah mulus muslim lanjut usia, maka biasanya godaannya niku mboten godaan-godaan kaya cah enom, godaan ngeten iki sing tipis-tipis ngeten iki. Yang kemudian jarang napa nek mboten hati-hati niku malah kecemplung ten niku. Pramila dalam kitab Ighosatul Lahwan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niku setan itu menggoda orang itu pertama kali urutannya adalah dijatuhkan dalam urusan kesyirikan. Kemudian yang kedua dijatuhkan dalam urusan membuat-buat syariat dalam agama. Kemudian yang ketiga diminta untuk berbuat dosa-dosa besar, molimo dan seterusnya. Nah kemudian yang ketiga dibuat untuk meremehkan dosa-dosa kecil. Nah yang kelima ini yang kadang itu menimpa orang-orang yang suka bermajelis ilmu, yaitu apa? Skala prioritas ini. Jadi salate tahajud pol nganti meh subuh kurang 5 menit. Begitu meh subuh 5 menit ngantuk. Tilem tangi-tangi pun jam 8. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, niki terus sama masalah niat itu yang ke-6. Masalah niat niku sering sekali godaan setan itu kepada para penuntut ilmu niku di wilayah itu. Nah, kemudian yang keempat, hikmahnya yaitu jihad, dakwah dan sedekah sebenarnya adalah amal besar, tapi justru rawan atau rentan akan riya, maka wajib berhati-hati agar niatnya tetap lillahi ta'ala. Pramila nggih, jenengan-jenengan yang alhamdulillah mungkin tidak banyak orang kenal, tidak terkenal kayak pemimpin-pemimpin itu atau kayak artis-artis itu, nggih jenengan nikmati saja. Jenengan nikmati saja, pun mboten usah pengen terkenal dengan ibadah, jenengan ndak usah. Aku meh sedekah, mangke foto yo tak upload ning Facebook, ndak usah. Wong plung ngoten mawon. Nek perlu ditutupi wong liya ben ngerti. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kemudian yang terakhir, amal tidak dilihat dari jumlahnya, tapi akhirnya dilihat dari niatnya. Niatnya ikhlas diterima, niatnya mboten ikhlas mboten ditampi. Dan akhir seseorang itu yang menentukan nanti akhirnya nanti di sana. Innamal a'malu binniyat, kemudian innamal a'malu bikhawatimiha. Dan majelis ini saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Kahfi ayat 110, 100 ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang pengen ketemu dengan Allah, maka beramalah amal soleh, kemudian jangan berbuat kesirikan. Jadi amal soleh kok enek sirike napa niki? Nah, ulama menjelaskan kesirikan dalam ayat ini adalah riya, yaitu tidak hati-hati, bermain hati. Nah, jadi bukannya niatnya kepada Allah tapi kepada manusia. Mbok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Ada yang mau nanya enggak? Enggak ada toh? Nah, kita tutup dengan doa.
agar kemudian panjenengan semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati warzuqna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa aslih asatidana ya arhamar rahimin. Irhamna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya ghaniyyu ya hamid ya khairar raziqin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya khairar raziqin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzu bika minar riya' wa na'udzu bika minas sum'ah wa na'udzu bika minal kadhib wa na'udzu bika minan nifaq wa na'udzu bika minasy syirki wa na'udzu bika minadh dhulmi wa na'udzu bika min su'il akhlaq wa nas'aluka ya khairar raziqin husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam subhanakallahumma